Cahaya lampu kristal berkilauan di langit-langit ballroom Hotel Majapahit, Surabaya. Tirai putih menjuntai megah, bunga mawar impor memenuhi meja-meja panjang, sementara musik gamelan modern mengalun pelan, seolah ingin menenangkan hati setiap tamu undangan yang hadir. Udara dipenuhi aroma campuran parfum tamu kelas atas dan wangi bunga segar yang baru ditata oleh dekorator pagi tadi. Semua terlihat sempurna, seakan dunia sedang merayakan kisah cinta yang akan diabadikan dalam ikatan suci. Namun di balik semua kemewahan itu, jantungku berdetak begitu kencang, nyaris keluar dari dada. Namaku Nadia Anindya Prameswari, anak sulung dari keluarga pengusaha batik ternama di Solo yang kini merantau ke Surabaya. Usia 26 tahun, dan hari ini seharusnya menjadi hari paling membahagiakan dalam hidupku, hari akad nikahku dengan Arga Baskara, pria yang selama 3 tahun terakhir kupercaya sebagai takdirku. Aku duduk di ruang rias yang dipenuhi cermin besar, dengan gaun pengantin putih yang menjuntai panjang hingga menutupi lantai marmer. Perias wajahku sibuk memperbaiki sentuhan terakhir pada riasan mataku. Di luar ruangan, aku bisa mendengar suara riuh tamu undangan yang mulai memenuhi kursi-kursi. Beberapa sahabatku mengetuk pintu, sekadar memberi semangat, tapi aku hanya mampu tersenyum tipis, karena ada sesuatu yang terasa aneh di dadaku. "Mbak Yu, wajahmu jangan tegang begitu," ucap Mama, masuk ke ruang rias sambil menggenggam tanganku erat. Aku menoleh. Wajah Mama dipoles riasan tipis, kebaya biru tua berpayat menyelimuti tubuhnya. Senyumnya lembut, tapi matanya menyiratkan rasa haru bercampur tegang. Semua orang sudah menunggu. Papa di depan, sibuk menyambut tamu. "Kamu cantik sekali, Nak. Seperti putri raja." Aku tersenyum paksa. "Terima kasih, Ma," suaraku lirih. Mama menepuk pipiku pelan. "Jangan khawatir, semua akan berjalan lancar. Arga itu pria baik, keluarganya juga sangat menghormati kita. Papa percaya kamu akan bahagia bersamanya." Arga? Namanya bergema lagi di kepalaku. Pria yang membuatku jatuh cinta sejak pertama kali bertemu di sebuah seminar bisnis di Jakarta. Pria yang dengan sabar menemaniku melewati hari-hari penuh tekanan saat papa jatuh sakit 2 tahun lalu. Pria yang berkali-kali meyakinkan aku bahwa hidup bersama dengannya adalah jawaban atas semua rasa takutku. Namun entah mengapa, sejak pagi tadi, aku merasa ada sesuatu yang janggal. Jarum jam di pergelangan tanganku menunjuk pukul 9.40. Akad dijadwalkan berlangsung pukul 10 tepat. Hanya tersisa 20 menit sebelum aku resmi menjadi istri Arga. Jantungku semakin berdegup, keringat dingin menetes di pelipis meski ruangan itu sudah dipenuhi pendingin udara. Aku bangkit dari kursi, menatap wajahku sendiri di cermin. Mata itu terlihat indah, tapi penuh ketakutan. Bibir itu dipoles lipstik merah muda, tapi bergetar seperti ingin menolak sesuatu. Aku menarik napas panjang. "Mbak, mau ditemani jalan ke ruang akad?" Tanya salah satu bridesmaid yang juga sahabatku, Rani. Aku menggeleng pelan. "Aku ingin, sebentar saja, Rani. Aku mau memastikan Arga sudah siap." Sebelum Rani sempat bertanya lebih lanjut, aku sudah melangkah keluar dari ruang rias. Kaki ini berjalan perlahan menyusuri lorong hotel, gaunku menyeret lantai, membuat beberapa tamu menoleh kagum. Senyum-senyum mereka terasa seperti belati, menusuk karena aku tidak benar-benar bahagia. Kamar ganti Arga terletak di ujung koridor, dekat dengan ruang akad. Di depan pintu itu, aku berhenti. Aku ingin mengetuk, sekadar memastikan ia baik-baik saja, memastikan ia juga merasakan ketegangan yang sama. Tapi tepat ketika aku mengangkat tangan, suara samar terdengar dari dalam. Aku membeku. Arga sedang berbicara lewat telepon. "Tenang saja, setelah akad selesai, semuanya akan berjalan sesuai rencana," suara Arga terdengar jelas. Aku terpaku. Ada nada dingin dalam suaranya, berbeda jauh dengan kelembutan yang biasa ia tunjukkan padaku. "Ya, dia tidak tahu apa-apa. Biarkan saja sampai semuanya milik kita. Aku sudah mengatur segalanya." Darahku berdesir. Siapa yang tidak tahu apa-apa? Aku? Aku menempelkan telingaku lebih dekat ke pintu. Nafasku tercekat, tangan dingin, tubuh gemetar. Jangan khawatir soal keluarganya. Setelah sah, aku yang akan mengendalikan semuanya. Dia terlalu polos untuk melawan. Yang penting kita sabar, setelah ini, kita kuasai satu persatu.
Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan suara teriakan yang nyaris pecah. Mataku panas, air mata menumpuk di pelupuk. Kata-kata itu seperti cambuk, menghantam seluruh kepercayaanku yang selama ini kubangun. Arga, pria yang kuanggap pahlawan, kini terdengar seperti orang asing yang bersekongkol untuk sesuatu yang kejam. Di dalam kamar, ia masih bicara. Ya, setelah malam pertama, semuanya akan jauh lebih mudah. Dia tidak akan punya pilihan selain menurut. Percayalah, sebentar lagi semua selesai. Tubuhku melemas. Lututku hampir tak mampu menopang. Aku mundur perlahan, napasku tersengal, air mataku jatuh tanpa bisa dicegah. Rencana apa ini? Mengendalikan apa? Aku? Atau keluargaku? Kenapa ia terdengar begitu licik? Aku mundur lebih jauh, hingga punggungku menyentuh dinding lorong. Nafasku kacau, seperti orang baru saja dikejar maut. Aku ingin masuk, menanyakan langsung, menampar wajahnya, tapi kakiku tak bisa bergerak. Aku ingin berteriak pada mama, pada papa, pada semua orang di dalam ballroom itu. Tapi suaraku terkunci. Jika aku membuka mulut, mungkin aku akan pingsan. Jam terus berdetak. Pukul 9.50. 10 menit lagi. Aku menatap gaun putihku. Gaun yang seharusnya melambangkan awal kehidupan baru, kini terasa seperti kain kafan yang membungkus tubuhku sebelum dikubur dalam kebohongan. Aku menyeka air mata. Lalu tanpa pikir panjang, aku berbalik dan berlari kecil menyusuri lorong, menjauh dari kamar Arga. Gaun panjangku hampir tersangkut, tapi aku terus berlari. Aku tidak peduli pada tamu-tamu yang menoleh heran, tidak peduli pada panitia yang panik melihat pengantin perempuan berlari meninggalkan jalannya. Yang kupikirkan hanya satu, aku harus pergi. Di luar ballroom, aku melihat pintu kaca besar menuju lobi hotel. Dari sana terlihat jalan raya Surabaya yang padat, suara klakson, deru kendaraan, semuanya terasa lebih nyata daripada pesta palsu di belakangku. Dengan sisa tenaga, aku berlari keluar. Para petugas keamanan memandang bingung, beberapa mencoba memanggilku, tapi aku terus berlari. Aku melintasi lobi, menuruni tangga, hingga akhirnya keluar ke jalan besar di depan hotel. Udara panas Surabaya menyambutku. Keringat bercampur air mata. Aku berdiri di trotoar, mengangkat tangan, menghentikan sebuah taksi yang kebetulan lewat. Sopir menatapku heran, seorang perempuan dengan gaun pengantin lengkap, berdiri terengah-engah di pinggir jalan. "Kemana, Mbak?" tanya sopir dengan nada bingung. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca, suaraku nyaris tidak keluar. "Jauh dari sini, tolong, Pak, bawa saya sejauh mungkin dari hotel itu." Pintu mobil dibuka. Aku masuk. Gaunku menumpuk, menutupi kursi belakang. Begitu pintu tertutup, air mataku tumpah tanpa henti. Mobil melaju, meninggalkan Hotel Majapahit, meninggalkan pesta mewah, meninggalkan Arga. Di kaca jendela, bayangan diriku sendiri tampak kacau. Riasan luntur, mata sembab, bibir bergetar. Aku menatap bayangan itu dan berbisik pada diriku sendiri. Aku tidak bisa menikah dengannya, aku tidak bisa. Lorong hotel itu sepi, hanya lampu-lampu gantung yang berkilau di atas kepala. Aku berdiri terpaku di depan pintu kamar ganti Arga, jantungku berdetak tak karuan. Tanganku sudah terangkat, siap mengetuk pintu, tapi suara itu menahanku. Suara Arga. Suara pria yang kucintai. Suara pria yang sebentar lagi, hanya dalam hitungan menit, akan mengucap ijab kabul di hadapan penghulu, keluargaku, keluarganya, dan ratusan tamu undangan. Tapi suara itu bukan suara seorang pria yang sedang menenangkan diri menjelang akad nikah. Suara itu terdengar dingin, penuh hitungan, penuh rahasia. "Jangan cemas. Aku sudah pastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Begitu akad selesai, kita akan kuasai apa yang selama ini jadi tujuan kita." Aku tersentak. Bibirku bergetar. Aku menempelkan telinga lebih dekat ke pintu kayu yang kokoh itu, mencoba memastikan aku tidak salah dengar. Dia percaya penuh padaku. Terlalu polos. Dia tidak akan sadar sampai semuanya di tangan kita. Yang penting, sabar sedikit saja. Setelah ini, keluarga mereka akan sepenuhnya di bawah kendali. Kata-kata itu menusuk telingaku seperti ribuan jarum. Dia? Itu pasti aku. Tidak mungkin orang lain. Aku mundur setapak, tubuhku goyah.
Kaki ini seperti tak punya tenaga, tapi hatiku berdegup semakin kencang, hingga hampir pecah. Kenangan 3 tahun terakhir berkelebat begitu saja di kepalaku. Arga yang menjemputku pulang kerja meski hujan deras di Jakarta. Arga yang rela menunggu berjam-jam di rumah sakit ketika papa kritis. Arga yang memegang tanganku erat saat aku ragu menerima lamarannya. Semua janji manis itu kini hancur berkeping-keping. Aku ingin meyakinkan diri kalau aku salah dengar. Aku ingin berdoa kalau semua ini hanya salah paham. Tapi kalimat berikutnya membuat lututku benar-benar lemas. Ya, setelah malam pertama, dia pasti akan lebih mudah dikendalikan. Semua keputusan akan ada di tanganku. Tenang saja, semua ini demi kita. Demi kekuasaan yang lebih besar. Aku terhuyung, nyaris jatuh. Air mataku meleleh begitu saja tanpa bisa dicegah. Demi kita? Siapa yang dia ajak bicara? Tiba-tiba ada bunyi gesekan kursi dari dalam kamar. Aku panik. Jangan-jangan ia akan membuka pintu. Aku buru-buru mundur, menempel ke dinding, menahan napas. Suara Arga kembali terdengar, kali ini lebih rendah. Aku harus siap ke pelaminan. Jangan hubungi aku dulu. Setelah semua selesai, kita lanjutkan. Terdengar bunyi telepon ditutup. Hening, aku tetap menahan napas, tubuh gemetar. Tanganku menutup mulutku rapat-rapat agar tidak terdengar isakan. Rasanya seperti ada sesuatu yang meremas jantungku dari dalam. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di situ. Bisa jadi 1 menit, bisa jadi 5 menit. Rasanya lama sekali. Lalu aku mendengar langkah kaki mendekat ke arah pintu. Refleks, aku melangkah mundur. Aku berlari kecil menyusuri lorong, gaunku terseret di lantai marmer. Aku takut jika pintu itu terbuka, jika Arga melihatku berdiri di sana, mendengar semua rahasianya. Nafasku memburu. Air mata menuruni pipi, membuat riasanku luntur. Aku tidak peduli. Di ujung lorong, aku berhenti, menempelkan punggungku ke dinding. Aku berusaha menenangkan diri, tapi tubuhku tak mau berhenti bergetar. Aku berbisik lirih pada diriku sendiri. Apa yang baru saja aku dengar? Ya Allah, apa yang baru saja aku dengar? Jam tanganku menunjukkan pukul 9.47. Hanya 13 menit lagi menuju akad. Seharusnya sekarang aku sudah duduk manis di kursi pengantin, menunggu penghulu. Seharusnya aku tersenyum, menyambut setiap tamu yang datang dengan doa restu. Tapi hatiku kini berantakan. Dunia yang kukenal hancur dalam sekejap. Aku teringat wajah mama tadi, yang penuh kebanggaan. Papa di depan, sibuk menyambut tamu. Semua keluarga besar sudah hadir, bahkan dari luar kota. Semua orang menaruh harapan besar padaku hari ini. Bagaimana jika aku bercerita sekarang? Bagaimana jika aku masuk ke ruangan, mendekati mama, dan bilang bahwa Arga bukan pria yang mereka kira? Apakah mereka akan percaya? Atau mereka akan menganggap aku panik menjelang pernikahan? Bayangan wajah Arga muncul lagi di kepalaku. Senyumnya, tatapannya, genggamannya. Dan suara dinginnya barusan. 2 sosok yang bertolak belakang. Mana yang asli? Yang mana Arga yang sebenarnya? Aku ingin muntah. Seorang panitia perempuan berjalan melewati lorong, melihatku berdiri dengan wajah kacau. Mbak Nadia? Astaga, kenapa keluar sendirian? Ayo, semua sudah menunggu. Aku buru-buru mengangguk, menyeka air mata dengan punggung tangan. Iya, sebentar lagi. Suaraku parau, hampir tak terdengar. Panitia itu tersenyum canggung, lalu melanjutkan langkahnya. Aku terdiam lagi. Lalu tiba-tiba sebuah ide muncul di kepalaku. Sebuah ide gila, tapi entah kenapa terasa satu-satunya jalan. Aku harus pergi. Aku tidak bisa menikah dengan Arga. Tidak setelah aku mendengar itu. Tapi bagaimana? Semua orang di luar sedang memperhatikanku. Aku pengantin perempuan. Tidak mudah kabur dari sebuah pesta pernikahan mewah di Hotel Bintang 5, dengan ratusan tamu dan puluhan panitia, tapi aku tahu, jika aku tinggal, maka aku akan terperangkap. Aku akan jadi boneka dalam permainan besar yang bahkan aku tak tahu ujungnya. Air mataku kembali mengalir. Aku menutup mata, mengingat wajah mama. Maafkan aku, bisikku dalam hati. Suara musik di ballroom semakin keras. Suara pembawa acara terdengar samar dari pengeras suara. Hadirin yang kami hormati, sebentar lagi akad nikah akan segera dimulai. Degup jantungku makin kencang.
Ini saatnya. Aku harus memilih, tetap tinggal dan berpura-pura bahagia, atau melarikan diri sebelum semuanya terlambat. Aku meraih gaunku dengan kedua tangan, mengangkatnya agar tidak terseret terlalu jauh. Lalu dengan langkah gontai yang berubah menjadi tergesa, aku berjalan menyusuri lorong ke arah pintu keluar. Hatiku kacau. Setiap langkah terasa seperti pengkhianatan terhadap keluargaku. Tapi aku tahu, jika aku memaksakan diri duduk di kursi akad, aku akan mengikat diriku pada sesuatu yang akan menghancurkanku. Ketika hampir sampai di lobi hotel, aku mendengar suara teriakan pelan di belakangku. Nadia! Mbak Nadia! Tunggu! Aku menoleh. Rani, sahabatku, berlari kecil menghampiri. Wajahnya bingung. Mau kemana kamu? Semua sudah siap. Arga sebentar lagi keluar. Katanya dengan suara panik. Aku menggenggam tangan Rani, air mataku jatuh deras. Rani, aku tidak bisa. Aku tidak bisa menikah dengannya. Rani terbelalak. Apa maksudmu? Kamu kenapa? Aku menggeleng cepat, tak sanggup menjelaskan. Tolong, jangan tanyakan apa-apa. Aku mohon, biarkan aku pergi. Rani terdiam, masih kebingungan. Aku tahu ia ingin mengejarku dengan pertanyaan, tapi saat melihat wajahku yang berantakan, ia hanya bisa mengangguk perlahan, meski matanya penuh ketakutan. Aku melepas tangannya, lalu berlari ke pintu keluar. Di dalam hati, aku tahu, setelah ini hidupku tidak akan pernah sama lagi. Langkah kakiku terasa berat, tapi detak jantungku lebih keras daripada musik pesta. Gaun putih panjangku menyeret lantai marmer lobi Hotel Majapahit Surabaya, membuat kepala orang-orang menoleh. Ada yang berbisik-bisik, ada pula yang terdiam menatapku dengan dahi berkerut. Seorang pengantin perempuan berlari keluar dari pesta, pemandangan yang tidak masuk akal. Aku tidak berhenti. Aku tidak peduli pada tatapan mereka. Yang kupikirkan hanya satu, aku harus keluar dari tempat ini, sebelum semua orang menyadari apa yang sedang terjadi. Pintu kaca besar terbuka. Hangatnya udara Surabaya di bulan Juni menyergap wajahku, membuatku tersadar bahwa aku benar-benar meninggalkan dunia yang seharusnya menjadi panggung bahagiaku. Di depan hotel, mobil-mobil mewah berderet. Sopir-sopir berjas hitam menunggu di samping kendaraan, sementara satpam hotel sibuk mengatur lalu lintas tamu yang keluar masuk. Aku meraih ujung gaunku, mengangkatnya agar tidak terlalu menghalangi gerakanku, lalu menyeberang menuju trotoar. Beberapa satpam melirikku dengan bingung. Salah satunya sempat melangkah maju, hendak menanyakan sesuatu, tapi aku langsung melambaikan tangan pada sebuah taksi yang kebetulan melintas di depan hotel. Taksi itu berhenti mendadak. Sopirnya, seorang pria paruh baya dengan wajah penuh keringat, menatapku heran. Loh, Mbak, pengantinnya? Mau kemana ini? Tanyanya dengan logat Jawa kental. Aku membuka pintu, masuk terburu-buru, gaunku memenuhi kursi belakang. Nafasku tersengal, mataku sembab. Pak, tolong, bawa saya pergi jauh dari sini. Jangan berhenti sampai saya bilang. Sopir itu melongo sebentar, lalu menoleh ke jalan lagi. Ya sudah, Mbak. Pegangannya. Mobil melaju. Aku menempelkan keningku ke kaca jendela, menatap gedung hotel yang semakin menjauh. Dari kejauhan, aku bisa melihat keramaian di lobi, orang-orang berlarian, mungkin sudah mulai sadar bahwa pengantin perempuan menghilang. Hatiku mencelos. Emma? Pak, maafkan aku. Air mata kembali mengalir. Bayangan wajah mama yang penuh haru, senyum papa yang berusaha tegar di balik sakit-sakitan, semua menghantamku seperti palu godam. Mereka menaruh begitu banyak harapan pada pernikahan ini. Mereka percaya bahwa Arga adalah sosok yang tepat untukku, pria baik yang akan menjaga putri mereka. Tapi aku tahu kebenarannya kini. Aku tahu apa yang ia rencanakan. Dan aku tidak sanggup berpura-pura. Suasana jalanan Surabaya begitu ramai. Klakson bersahut-sahutan, angkot melaju ugal-ugalan, pedagang kaki lima sibuk berjualan di pinggir jalan. Semua tampak normal, seolah dunia tidak tahu ada seorang perempuan dengan gaun pengantin sedang melarikan diri dari pernikahannya sendiri. Aku meremas gaunku erat-erat. Pak, jangan lewat pusat kota. Lewat jalan kecil saja. Sopir melirikku lewat kaca spion. Mbak, kalau boleh tahu, kenapa buru-buru begini? Tadi saya lihat, hotel itu ada pesta besar sekali. Jangan-jangan,
Aku cepat-cepat memotong. Pak, tolong, jangan tanya apa-apa. Saya mohon. Nanti saya jelaskan, tapi sekarang, tolong bawa saya pergi dulu. Sopir itu mengangguk, meski jelas terlihat kebingungan. Ia membelokkan taksi ke jalan yang lebih sepi, melewati ganggang sempit. Di dalam mobil, aku merasa dadaku semakin sesak. Suara Arga tadi terus terngiang di kepalaku, seperti rekaman yang tidak bisa dihentikan. Dia terlalu polos untuk melawan. Setelah malam pertama, semuanya akan jauh lebih mudah. Aku memejamkan mata, menutup telinga dengan kedua tanganku, berusaha menepis suara itu. Tapi semakin ku tepis, semakin keras suara itu menggema. Aku teringat kembali awal pertemuan kami. 3 tahun lalu, di Jakarta. Aku masih bekerja sebagai staf di perusahaan ekspor batik milik keluargaku. Aku menghadiri seminar bisnis tentang kerjasama lintas daerah, dan di sanalah aku bertemu dengan Arga. Ia tampak begitu percaya diri. Cara bicaranya menenangkan, senyumnya tulus. Ia bahkan terlihat berbeda dari pria-pria lain yang hanya tertarik pada status keluargaku. Sejak hari itu, ia terus mendekatiku. Ia menelepon tiap malam, menanyakan kabarku, menjemputku pulang kerja. Saat papa jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit, Arga selalu hadir, membawa makanan, membawakan obat, bahkan menenangkan mama yang sering menangis diam-diam. Aku percaya padanya. Aku percaya sepenuhnya. Dan sekarang, semua itu terasa seperti sandiwara. Taksi berhenti di lampu merah. Aku menoleh keluar. Orang-orang menatapku dengan ekspresi heran. Wajar saja, siapa yang tidak kaget melihat seorang perempuan bergaun pengantin duduk di kursi belakang taksi kumal? Aku buru-buru menunduk, menyembunyikan wajahku. Sopir itu batuk kecil. Mbak, saya bawa kemana ini? Kalau terus jalan tanpa tujuan, bisa muter-muter nggak karuan. Aku menggigit bibir. Kemana aku harus pergi? Aku tidak bisa pulang ke rumah, karena pasti Arga dan keluarganya akan mencariku di sana. Aku tidak bisa ke rumah keluarga besar yang lain, karena mereka semua ada di hotel sekarang. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Rani, sahabatku sejak SMA, yang tadi menatapku dengan bingung saat aku berkata aku tidak bisa menikah. Rani tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana di Gresik. Mungkin hanya dia satu-satunya orang yang bisa kutemui sekarang. Pak, ke Gresik, ke arah Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nanti saya kasih tahu lebih detail. Baik, Mbak. Sopir itu menginjak pedal gas lagi. Sepanjang perjalanan menuju Gresik, pikiranku berkecamuk. Setiap detik terasa panjang, setiap klakson mobil di jalan membuatku semakin tegang. Bagaimana kalau mereka sudah mencari aku sekarang? Bagaimana kalau Arga tahu aku mendengar percakapannya? Aku membayangkan suasana di ballroom hotel saat ini. Tamu-tamu kebingungan, panitia sibuk mencari, mama mungkin pucat ketakutan. Papa bisa marah besar. Arga, aku tidak bisa membayangkan apa ekspresinya. Apakah ia panik? Atau justru tenang, karena semua ini memang bagian dari permainannya? Bayangan itu membuat tubuhku semakin bergetar. Sopir itu kembali melirikku. Mbak, kalau boleh tahu, ini lari dari pernikahan, ya? Tanyanya hati-hati. Aku terdiam. Lalu, dengan suara parau, aku menjawab, ya, Pak. Saya kabur dari pernikahan saya sendiri. Sopir itu terbatuk kaget. Astaga, ya Allah, Mbak, saya nggak pernah ngalami penumpang seperti ini. Tapi ya sudah, yang penting Mbak selamat dulu. Jangan takut, saya antar sampai tujuan. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan, menangis lagi. Terima kasih, Pak. 1 jam kemudian, taksi itu berhenti di depan rumah kontrakan sederhana di Gresik. Cat dindingnya sudah pudar, pagar kecilnya berkarat. Tapi bagiku, rumah itu terlihat seperti benteng penyelamat. Aku menyerahkan sejumlah uang pada sopir, lebih banyak dari tarif yang seharusnya. Ini, Pak. Terima kasih, jangan bilang siapa-siapa soal saya, ya? Sopir itu menerima dengan wajah penuh iba. Tenang saja, Mbak. Semoga semua masalah Mbak cepat selesai. Saya doakan yang terbaik. Aku mengangguk, lalu turun dari taksi. Gaunku masih menjuntai, membuat beberapa tetangga melongok keluar rumah, saling berbisik. Aku tidak peduli. Aku mengetuk pintu rumah Rani dengan terburu-buru. Tak lama,
pintu terbuka. Rani muncul dengan wajah kaget. Nadia? Astaga, kamu benar-benar kabur? Ya Allah. Aku langsung memeluknya erat, menangis di bahunya. Rani, aku tidak bisa menikah dengannya. Aku dengar dia merencanakan sesuatu, aku tidak bisa. Rani membelai punggungku, berusaha menenangkanku meski jelas ia sendiri panik. Masuk dulu, ayo, kita bicara di dalam. Rumah kontrakan Rani sempit, berdinding cat hijau yang mulai mengelupas di beberapa sudut, tapi terasa hangat. Aroma masakan sederhana masih menempel di udara. Saat aku duduk di sofa usang ruang tamu, tubuhku akhirnya benar-benar goyah. Aku menjatuhkan diri, memeluk bantal kursi, air mataku tumpah tanpa bisa ditahan lagi. Rani duduk di sampingku, tangannya menggenggam bahuku erat. Wajahnya penuh tanda tanya, tapi ia tahu ini bukan saatnya untuk mendesak. Ia hanya menunggu, dengan kesabaran khas seorang sahabat yang sudah mengenalku sejak aku masih remaja. Aku menutup wajah dengan kedua tanganku, suaraku parau. Ran, aku dengar dia. Arga, dia telepon seseorang sebelum akad. Aku dengar semuanya. Rani mengernyit, menunduk lebih dekat. Dengar apa, Nat? Kamu bikin aku khawatir. Aku menarik napas panjang, berusaha menahan isakan. Kata-kata itu terasa pahit saat keluar dari mulutku. Dia bilang, setelah akad selesai, semuanya akan berjalan sesuai rencana. Katanya, aku terlalu polos untuk melawan. Katanya, setelah malam pertama, aku akan mudah dikendalikan. Rani menutup mulutnya dengan tangan, matanya melebar. Astaga! Dia rencanakan ini, Ran. Aku melanjutkan, suaraku bergetar. Semua manisnya selama 3 tahun ini, semua perhatian, kesabaran, semua hanya topeng. Dia bilang setelah menikah, keluarganya akan kuasai keluargaku, usahanya, mungkin juga nama baik papa. Aku menunduk, air mataku jatuh ke gaun putihku yang kini kusut dan kotor. Gaun yang seharusnya jadi saksi bahagia, kini hanya menjadi bukti kehancuran. Rani bangkit, berjalan mondar-mandir di ruang tamu sempit itu. Tangannya meremas rambutnya sendiri. Aku nggak percaya. Arga selama ini terlihat baik banget. Semua orang juga lihat dia tulus sama kamu. Aku menatap sahabatku itu dengan mata bengkak. Itulah yang membuatku takut, Ran. Dia begitu sempurna di mata semua orang. Nggak ada yang akan percaya kalau aku bilang dia jahat. Semua orang akan menganggap aku gila. Rani terdiam. Hanya suara kipas angin tua yang berderit mengisi keheningan. Aku menyandarkan tubuhku, lalu menutup mata. Pikiranku kembali melayang ke masa lalu, masa-masa aku merasa hidupku menemukan cahaya. 3 tahun lalu, aku adalah gadis yang rapuh. Papa baru saja divonis gagal ginjal, Mama sibuk mondar-mandir rumah sakit, sementara aku harus menjaga bisnis keluarga agar tidak runtuh. Di tengah semua itu, Arga datang. Ia hadir bagai penyelamat. Saat aku tidak sempat makan, ia membawakanku nasi hangat. Saat aku menangis di parkiran rumah sakit, ia duduk di sampingku tanpa banyak bicara, hanya menggenggam tanganku. Ia selalu tahu kapan aku butuh teman bicara, kapan aku hanya ingin diam. Bahkan Mama sampai berkata, Nat, kalau ada pria yang bisa sabar menghadapi kamu di saat terburukmu, dialah jodohmu. Aku percaya. Aku percaya sepenuh hati. Tapi pagi ini, hanya butuh beberapa kalimat dari mulutnya untuk menghancurkan semuanya. Nat, suara Rani memecah lamunanku. Ia duduk kembali di sampingku. Kalau benar Arga bilang begitu, berarti ada sesuatu yang lebih besar. Bukan cuma dia yang main di sini. Bisa jadi keluarganya juga. Aku mengangguk lemah. Aku juga pikir begitu. Kata-katanya, seperti dia sedang menjalankan rencana orang lain. Bukan hanya dirinya. Rani menatapku tajam. Kamu pernah cerita soal keluarga Arga, kan? Mereka pebisnis juga? Aku mengusap air mataku, mencoba mengingat. Ya, keluarganya punya perusahaan properti di Jakarta, cukup besar. Mereka tampak terhormat, punya koneksi kuat. Tapi aku jarang benar-benar dekat dengan mereka. Setiap kali aku berkunjung, suasananya kaku. Orang tuanya selalu bicara soal bisnis, soal aset, seolah pernikahan ini bukan tentang aku dan Arga, tapi tentang transaksi. Rani mendengus. Jadi pernikahanmu memang seperti perjanjian bisnis.
Aku terdiam. Kata-kata itu menusuk, tapi ada benarnya. Aku teringat satu kejadian setahun lalu. Saat itu aku dan Arga sedang makan malam bersama keluarganya di rumah mewah mereka di Jakarta. Ayah Arga, seorang pria tinggi dengan rambut mulai memutih, menatapku lama sekali sebelum berkata, "Kalau kamu menikah dengan Arga, berarti kamu siap jadi bagian keluarga kami. Ingat, keluarga besar kami punya aturan. Kami tidak sekadar menikahkan anak, tapi juga mengikat aliansi." Waktu itu aku mengira itu hanya kata-kata formal. Aku menanggapinya dengan senyum kikuk, lalu Arga buru-buru mengganti topik agar aku tidak merasa canggung. Tapi sekarang, kata-kata itu terasa berbeda. Aliansi, kendali, aset, semuanya masuk akal. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan lagi. Ran, aku merasa aku hanya pion dalam permainan mereka. Semua perhatian Arga padaku, mungkin hanya agar aku tidak menolak. Agar aku menyerahkan hidupku begitu saja. Rani menggenggam tanganku. Kalau begitu, kamu beruntung sudah dengar percakapan itu sebelum terlambat. Tuhan masih sayang sama kamu, Nat. Aku menggeleng pelan. Tapi papa dan mama, mereka pasti malu besar sekarang. Tamu-tamu, keluarga besar, semua akan menudingku. Rani menatapku dengan iba. Biarlah, Nat. Lebih baik menanggung malu sehari daripada sengsara seumur hidup. Air mataku kembali menetes. Kata-kata itu benar, tapi hatiku tetap terasa perih malam semakin larut. Aku duduk termenung di kamar kecil rumah Rani, masih dengan gaun pengantin yang belum sempat kuganti. Di meja kecil, Rani meletakkan segelas teh panas untukku. Nat, kamu harus istirahat. Matamu bengkak sekali, katanya. Aku menggeleng. Aku nggak bisa tidur. Aku takut. Takut apa? Aku menggigit bibir. Takut Arga mencariku. Takut keluarganya datang ke sini. Takut papa marah besar karena aku mempermalukan keluarga. Rani duduk di sampingku lagi. Dengar, kamu nggak sendirian. Aku ada di sini. Kita bisa cari jalan keluar sama-sama. Kalau perlu, kita cari tahu siapa orang yang ditelepon Arga tadi. Mungkin dari situ kita bisa tahu apa rencana mereka sebenarnya. Aku menatap sahabatku itu. Matanya penuh tekad. Untuk pertama kalinya sejak pagi tadi, aku merasa ada cahaya kecil dalam kegelapan. Tiba-tiba ponselku berdering. Aku melompat kaget. Layar ponsel menampilkan nama Mama. Jantungku serasa berhenti. Aku ragu untuk mengangkatnya. Tanganku gemetar. Apa yang harus kukatakan? Bagaimana aku menjelaskan semuanya? Rani meraih ponsel itu, menatapku. Angkat, Nat. Mama pasti cemas. Jangan biarkan beliau makin panik. Dengan tangan gemetar, aku menekan tombol hijau. Halo, Emma. Suara Mama terdengar serak, hampir menangis. Nadia, kamu di mana? Semua orang mencari kamu. Apa yang kamu lakukan, Nak? Papa marah besar. Semua tamu kebingungan. Arga? Arga juga panik setengah mati. Kamu di mana sekarang? Aku menutup mata, menahan air mata. Aku nggak bisa menikah dengannya. Maaf, aku dengar sesuatu, aku nggak bisa jelaskan sekarang, tapi tolong percaya sama aku. Hening beberapa detik. Lalu suara Mama terdengar lirih. Nat, kamu sadar apa yang kamu lakukan? Kamu mempermalukan keluarga kita. Tapi, kalau memang ada sesuatu yang kamu dengar, pulanglah. Jangan sembunyi. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku menggigit bibir. Aku belum bisa pulang, Emma. Tolong beri aku waktu. Aku janji akan jelaskan semuanya nanti. Sebelum Mama sempat menjawab, aku menutup telepon. Tangisku pecah lagi. Rani memelukku erat. Kamu kuat, Nak. Kamu pasti bisa melewati ini. Tapi dalam hati, aku tahu badai yang lebih besar sedang menunggu. Malam di Gresik begitu hening. Dari jendela kamar sempit di rumah kontrakan Rani, aku bisa mendengar suara jangkrik bersahutan, sesekali diselingi bunyi motor lewat di jalan kecil. Aku duduk di lantai dengan ponsel di tangan, menatap layar kosong. Mataku sembab, kepala terasa berat, tapi pikiranku justru semakin liar. Percakapan Arga di kamar ganti tadi siang terus berulang di kepalaku. Setiap kata seakan diputar ulang tanpa henti. Dia terlalu polos untuk melawan. Setelah malam pertama,
semuanya akan mudah dikendalikan. Setelah akad selesai, kita kuasai satu persatu. Aku menggigil. Siapa kita yang dimaksud Arga? Siapa yang ia telepon? Aku merasa jawabannya ada di ujung jarum, dekat sekali, tapi tak bisa kurai. Rani masuk membawa segelas susu hangat. Nat, minum dulu. Kamu dari tadi melamun terus. Aku menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Ran, aku harus tahu siapa yang ditelepon Arga tadi. Aku harus tahu siapa, kita, itu. Rani duduk bersila di depanku, wajahnya serius. Caranya gimana? Kamu nggak punya rekaman, nggak tahu nomor yang dia hubungi. Aku mengusap wajahku. Arga pernah pinjam ponselku sekali, 2 minggu lalu. Katanya, baterainya habis dan butuh telepon penting. Waktu itu aku lihat sekilas, ada nomor yang disimpannya dengan inisial D. Aku sempat tanya siapa, tapi dia cuma bilang, teman bisnis. Rani mencondongkan tubuh. D? Bisa jadi itu orangnya. Aku mengangguk pelan. Aku nggak tahu siapa. Tapi aku curiga, orang itu punya hubungan langsung dengan keluargaku, atau bisnis keluarga. Karena dari ucapannya, jelas-jelas mereka mengincar sesuatu dari keluargaku. Rani terdiam, lalu berkata lirih, kamu pikir ini ada hubungannya dengan perusahaan batik ayahmu? Aku meremas gelas susu itu erat-erat. Papa memang masih punya aset besar. Banyak tanah, beberapa toko, dan hak cipta motif batik warisan keluarga. Semua itu bernilai miliaran. Bisa jadi itu yang mereka incar. Wajah Rani menegang. Astaga, jadi benar ini bukan soal cinta. Ini semua tentang harta. Aku menengadah, menahan air mata lagi. Ran, aku merasa bodoh. 3 tahun aku percaya pada dia. Aku kira dia tulus. Ternyata, semua hanya cara untuk mendekati keluarga. Rani menggenggam tanganku. Jangan salahkan dirimu terus. Orang sebaik apapun bisa tertipu kalau yang datang begitu meyakinkan. Arga pintar menyamar, itu saja. Aku menarik napas panjang. Kalau benar dia sudah merencanakan semua ini dengan keluarganya, berarti aku nggak aman dimanapun. Mereka bisa mencariku. Rani menoleh ke jendela, wajahnya tegang. Kamu yakin nggak ada yang tahu kamu di sini? Aku menggeleng. Aku langsung naik taksi dari hotel, nggak bilang siapa-siapa, kecuali kamu. Mama cuma tahu aku belum bisa pulang. Seharusnya mereka nggak curiga aku di sini. Tiba-tiba, suara motor berhenti di depan rumah. Rani dan aku saling pandang. Tubuhku merinding. Tenang, bisik Rani. Ia bangkit pelan, mengintip dari celah tirai. Setelah beberapa detik, ia berbalik. Cuma tetangga pulang kerja. Jangan panik dulu. Aku menutup wajah, tubuhku gemetar. Ketakutanku makin menjadi-jadi. Paginya, aku masih di rumah Rani. Aku duduk di kursi plastik dapur, menatap layar ponsel yang tak berhenti bergetar. Puluhan panggilan tak terjawab. Mama, Papa, bahkan tante-tante dari Solo. Tapi satu nama membuat darahku membeku. Arga. Ia menelepon berkali-kali. Ada pesan singkat masuk. Nadia, kamu di mana? Aku panik. Semua orang mencarimu. Tolong jelaskan apa yang terjadi. Pesan lain menyusul. Aku tahu kamu ketakutan. Tapi percayalah, aku bisa jelaskan semuanya. Jangan tinggalkan aku seperti ini. Tanganku gemetar membaca kalimat itu. Percayalah. Kata itu yang dulu membuatku jatuh cinta padanya. Kata itu yang sekarang terasa seperti belati beracun. Rani menatapku cemas. Jangan balas. Apapun yang dia bilang, itu cuma cara buat tarik kamu kembali. Aku mengangguk. Aku tahu. Tapi jauh di dalam hati, ada bagian kecil diriku yang masih ingin percaya. Bagian kecil yang masih merindukan Arga yang dulu menemaniku menangis. Dan itulah yang paling menyakitkan. Sore itu, aku memberanikan diri mencari tahu lebih jauh. Aku membuka laptop pinjaman Rani, lalu mulai mencari informasi tentang keluarga Arga. Aku mengetik namanya di mesin pencari. Keluarga Baskara Properti Jakarta. Puluhan artikel muncul. Sebagian besar berita bisnis tentang proyek properti besar di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Foto-foto Arga bersama ayahnya dalam acara peresmian, tersenyum ke kamera, tampak seperti keluarga sukses nan terhormat.
Tapi ada satu artikel lama yang menarik perhatianku. Artikel kecil dari 5 tahun lalu, di sebuah media online. Judulnya, Skandal Proyek Fiktif, Nama Keluarga Baskara Terseret. Aku membaca dengan seksama. Ternyata, ayah Arga pernah terseret kasus penipuan proyek fiktif, meski akhirnya lolos karena bukti tidak cukup. Banyak investor kehilangan uang. Nama Baskara hampir hancur, tapi mereka berhasil bangkit kembali dengan proyek-proyek baru. Tanganku dingin. Jadi benar, keluarga itu punya catatan kelam. Kalau begitu, bukan tidak mungkin pernikahan ini adalah cara mereka memperkuat posisi bisnis dengan memanfaatkan keluargaku Rani yang duduk di sampingku ikut membaca. Ia menggeleng pelan. Nat, ini bukti kalau kamu nggak salah dengar. Keluarga itu memang punya sisi gelap. Dan Arga bisa jadi bagian dari itu. Aku menatap layar laptop, hatiku semakin sesak. Tapi aku masih belum tahu siapa orang yang ditelepon Arga. Orang itu bisa jadi kunci dari semua ini. Aku menatap ponselku lagi. Pikiranku gila. Bagaimana kalau aku pura-pura menuruti Arga? Bagaimana kalau aku membiarkan dia bicara, lalu aku rekam semua ucapannya? Rani langsung memotong. Gila kamu? Itu bahaya. Kalau ketahuan, bisa habis kamu. Aku menunduk. Aku butuh bukti, Ran. Tanpa bukti, semua orang akan berpikir aku hanya pengantin kabur yang malu sendiri. Malamnya, saat aku mencoba tidur di kamar Rani, suara deru motor berhenti lagi di depan rumah. Kali ini lebih lama. Aku merinding. Rani langsung bangkit, mengintip dari tirai. Wajahnya pucat. Ada 2 orang berdiri di depan rumah. Mereka lihat-lihat sekeliling. Aku tercekat. Siapa? Aku nggak kenal. Tapi gaya mereka, kayak orang suruhan. Bukan tetangga. Tubuhku gemetar. Aku teringat kalimat Arga di telepon. Jangan hubungi aku dulu. Setelah semua selesai, kita lanjutkan. Apakah mereka orang-orangnya? Apakah aku sudah mulai diburu? Aku mundur, bersandar ke dinding. Nafasku memburu, seolah paru-paruku menolak bekerja. Rani menatapku serius. Nat, kalau benar mereka mencari kamu, berarti permainan ini lebih berbahaya daripada yang kita kira. Aku menatap Rani dengan mata penuh ketakutan. Ran, aku takut nyawaku juga jadi taruhannya. Untuk pertama kalinya, aku sadar. Ini bukan sekadar tentang pernikahan yang gagal. Ini tentang konspirasi besar yang bisa menghancurkan keluargaku, dan mungkin juga hidupku. Udara sore di Sidoarjo terasa lembab, langit mendung menggantung seolah ikut menahan napas bersama debaran hatiku. Aku duduk di kursi pojok sebuah kafe kecil di daerah dekat alun-alun. Kafe itu sepi, hanya ada 2 meja lain yang terisi. Lampu kuning temaram menciptakan bayangan panjang di dinding. Aroma kopi hitam pekat bercampur dengan wangi kayu basah. Tanganku dingin, menggenggam gelas teh yang sejak tadi tak kusentuh. Jantungku berdegup keras, begitu cepat sampai aku merasa semua orang di kafe bisa mendengarnya. Ran, kamu yakin ini ide bagus? Suaraku nyaris berbisik. Rani yang duduk di depanku menatapku dengan raut tegang. Aku nggak yakin ini bagus, Nat. Tapi kamu keras kepala. Katamu kamu perlu jawaban langsung dari Arga. Jadi, aku temani kamu sampai dia datang. Tapi kalau aku lihat sesuatu mencurigakan, kita langsung pergi. Jangan lawan, jangan sok berani. Aku mengangguk pelan. Aku tahu risikonya. Tapi rasa ingin tahuku lebih besar daripada rasa takutku. Aku ingin mendengar dari mulut Arga sendiri, apa sebenarnya rencana busuk yang ia sembunyikan. Pukul 5:10, pintu kafe berderit. Arga muncul. Langkahnya tenang, wajahnya tetap seperti yang selalu ku kenal. Tenang, tampan, penuh percaya diri. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, celana hitam. Tidak ada setelan jas mewah seperti saat hari pernikahan. Namun justru itu membuatnya tampak lebih berbahaya, karena ia terlihat terlalu biasa, seperti pria normal yang tak mungkin mencederai siapapun. Mataku langsung basah. Bagian diriku yang masih merindukan lelaki ini, mendadak ingin berlari dan memeluknya. Tapi kemudian aku teringat kembali suara telepon itu. Kata-kata dingin yang menusuk hatiku. Arga melangkah mendekat. Senyum tipis terbit di wajahnya. Nadia? Aku menegakkan tubuh, berusaha menutupi getaran di suaraku. Duduk.
Ia menatap sekilas ke arah Rani. Kamu bawa teman? Rani mendahuluiku menjawab, nada suaranya sinis. Aku ada di sini buat pastikan dia aman. Kalau kamu niat baik, kamu nggak keberatan aku dengerin juga. Arga menarik napas, menahan emosi, lalu duduk di kursi hadapanku. Tangannya bertaut di meja, matanya menatapku lekat-lekat. Nadia, kenapa kamu kabur waktu itu? Aku nyaris gila. Semua orang bertanya-tanya. Kamu bikin keluargaku malu besar. Aku terbahak kecut. Malu besar? Itu yang kamu pikirkan? Kamu bahkan gak peduli aku kabur karena apa. Arga mencondongkan tubuhnya. Justru itu aku ingin tahu. Kenapa? Aku sudah siap menjelaskan, asal kamu beri aku kesempatan. Aku menelan ludah, mencoba menahan emosi. Aku dengar percakapanmu, Arga. Di kamar ganti sebelum akad. Kamu pikir aku tuli? Aku dengar kamu bilang aku terlalu polos, gampang dikendalikan. Kamu bilang setelah malam pertama semua akan lebih mudah. Kamu pikir aku apa? Boneka? Wajah Arga menegang. Matanya membesar, lalu ia buru-buru melirik ke sekeliling kafe. Dengan suara rendah ia berkata, jadi, kamu dengar, ya? Dadaku sesak. Jangan lagi pura-pura, Arga. Aku dengar semuanya. Dan aku tahu kamu telepon seseorang. Siapa dia? Siapa, kita, yang kamu maksud? Beberapa detik, Arga hanya diam. Lalu ia menyandarkan punggung, menutup mata sebentar. Saat matanya terbuka lagi, ekspresinya berbeda, tak lagi penuh cinta, melainkan dingin dan lelah. Baiklah, katanya pelan. Kalau memang kamu sudah tahu sejauh itu, aku nggak bisa lagi bohong. Tapi dengar dulu ceritaku sampai habis, jangan potong. Aku menatapnya dengan mata basah. Bicara? Arga menghela napas panjang. Kamu tahu keluargaku hancur 5 tahun lalu, bukan? Papa dituduh menipu investor, perusahaan hampir bangkrut. Saat itu, satu-satunya cara kami bisa bangkit adalah dengan mencari mitra bisnis baru, mitra yang bisa dipercaya orang banyak. Keluargamu, Nadia. Keluarga Sudiro, pengusaha batik yang bersih, punya nama, punya aset. Itu kesempatan besar buat kami untuk kembali diterima. Aku tercekat. Kata-katanya menancap seperti paku di dada. Jadi benar, pernikahan ini cuma aliansi bisnis? Arga menatapku tajam. Awalnya, iya. Aku diminta mendekatimu. Papa dan paman-pamanku mengatur semua. Tapi, jangan salah paham. Setelah aku mengenalmu, aku sungguh-sungguh mencintaimu. Itu bukan rekayasa. Air mataku menetes. Cinta? Kamu sebut itu cinta? Sementara dibalik merencanakan sesuatu setelah menikah? Arga menggertakkan gigi. Aku terpaksa, Nat. Kamu nggak tahu tekanan di keluargaku. Mereka memaksaku mengendalikanmu. Mereka bilang, begitu kita menikah, aku harus memastikan aset keluargamu bisa dialihkan. Tanah, toko, bahkan hak cipta motif batik. Semua harus masuk ke genggaman mereka. Aku nggak punya pilihan. Aku menggeleng, napasku terengah. Selalu alasan, nggak punya pilihan. Kalau kamu cinta, seharusnya kamu melindungiku, bukan menjebakku. Rani menyela dengan dingin. Dan siapa orang yang kamu telepon itu? Siapa deh? Wajah Arga menegang lagi. Ia terdiam cukup lama sebelum menjawab lirih. Dia, paman tiriku. Namanya Damar. Dia otak dari semua ini. Aku hanya perantara. Aku sumpah, Nat, aku sendiri sebenarnya takut padanya. Aku menatap Arga, mataku panas. Kalau kamu benar takut, kenapa kamu tetap jalankan rencana busuk ini? Arga meremas meja, nadanya meninggi. Karena aku nggak bisa melawan keluarga sendiri. Kamu pikir gampang? Papa bisa jatuh lagi kalau aku menolak. Aku bisa dicoret dari keluarga. Aku? Ia menunduk, wajahnya menegang. Aku lemah, Nat. Aku terlalu pengecut untuk menolak mereka. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan tangis. Semua kata-kata itu menusuk jantungku. Rani menatap Arga tajam. Jadi, kamu mau bilang kamu korban juga? Hanya pion dalam permainan keluargamu? Arga mendongak, menatapku dengan mata memohon. Nadia, dengarkan aku. Aku tahu aku salah besar. Tapi aku masih mencintaimu.
Aku janji, kalau kamu kembali, aku akan cari cara melawan mereka. Kita bisa bersama-sama menghadapi ini. Aku nggak mau kehilanganmu. Hatiku bergetar mendengar kalimat itu. Ada bagian diriku yang ingin percaya, ingin memeluknya dan berpura-pura semua ini hanya mimpi buruk. Tapi logika menamparku keras. Aku bangkit berdiri, kursi bergeser nyaring. Suara pecahanku sendiri lebih keras daripada deru hujan di luar kafe. Cukup, Arga. Aku sudah dengar semuanya. Cinta yang kamu tawarkan bukan cinta, itu jebakan. Aku nggak mau lagi jadi pion dalam permainan keluargamu. Lebih baik aku hilang daripada hidup bersamamu penuh kebohongan. Air mataku mengalir deras. Arga juga berdiri, tangannya hampir meraihku, tapi ia terhenti. Nat, jangan tinggalkan aku. Kalau kamu pergi, mereka nggak akan diam. Kamu dalam bahaya. Kamu nggak ngerti siapa Damar sebenarnya. Dia lebih kejam dari yang kamu bayangkan. Aku menatapnya dengan gemetar. Kalau begitu, hadapilah keluargamu sendiri. Jangan jadikan aku tameng. Aku berjalan keluar kafe, Rani segera menyusul. Hujan deras menyambutku, membasahi gaun sederhana yang kupakai. Setiap tetes hujan seperti pisau yang menusuk kulit. Di balik kaca kafe, aku sempat melihat Arga masih berdiri, wajahnya penuh luka, matanya mengikuti langkahku. Untuk sesaat, aku melihat lelaki yang dulu kucintai, lelaki yang menemaniku 3 tahun terakhir, bukan sosok pengkhianat. Tapi semua itu sudah terlambat. Hujan deras menelan semua suara, kecuali satu, suara hatiku yang berteriak lirih. Ini belum berakhir. Pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Hujan deras di Sidoarjo malam itu tak kunjung reda. Langit gelap seakan bersekongkol menutup setiap cahaya harapan. Aku dan Rani berlari menembus genangan air menuju sebuah rumah kontrakan sederhana milik kerabat jauh Rani, tempat kami bisa bersembunyi sementara. Tubuhku menggigil, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena kata-kata Arga masih menggema di kepalaku. Kamu nggak ngerti siapa Damar sebenarnya. Dia lebih kejam dari yang kamu bayangkan. Aku mengusap wajahku yang basah oleh campuran air hujan dan air mata. Di dalam rumah, aku terduduk lemas di lantai. Nafasku terasa berat. Aku tahu, apapun yang kuputuskan setelah ini, akan menentukan masa depanku dan keluargaku. Rani menatapku sambil menghela napas. Nat, kita nggak bisa lari terus. Cepat atau lambat, keluarganya Arga bakal menemukanmu. Kamu harus tentukan langkah. Mau lawan, atau menyerah? Aku menatap kosong. Kalau aku melawan, aku sendiri belum tahu bagaimana caranya. Mereka terlalu kuat, Ran. Keluarga Arga punya koneksi, uang, pengaruh. Mereka bisa bikin keluargaku terlihat kotor, meskipun keluargaku nggak pernah salah. Rani mendekat, memegang tanganku erat. Nat, aku tahu kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Kamu bukan cuma korban. Kamu juga punya sesuatu yang mereka nggak tahu. Aku menoleh cepat, terkejut. Kamu tahu? Rani mengangguk. Ya, rahasia itu. Aku tahu kamu masih menyimpannya. Dan mungkin sekarang waktunya kamu gunakan itu. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Hatiku berdegup kencang. Rahasia itu. Sesuatu yang sudah bertahun-tahun ku pendam rapat, bahkan dari orang tuaku sendiri. Keesokan paginya, sebuah kabar mengejutkan datang. Aku mendapat pesan singkat dari seorang kerabat. Keluarga besar Arga menuntut pertemuan. Mereka sudah tahu keberadaanku dan ingin aku kembali ke rumah keluarga Sudiro di Surabaya untuk bicara. Ayah menelpon dengan suara bergetar. Nadia, tolong pulanglah. Keluarga mereka sudah datang ke rumah, mereka bawa banyak orang. Papa nggak mau masalah ini makin besar. Hatiku serasa ditusuk. Aku tak ingin melihat ayahku dipermalukan. Dengan berat hati, aku putuskan untuk pulang. Rumah keluarga Sudiro malam itu penuh sesak. Puluhan mobil berjejer di halaman. Di ruang tamu, kursi-kursi penuh diduduki kerabat besar dari kedua pihak. Udara pekat oleh ketegangan. Aku melangkah masuk bersama Rani. Semua mata langsung tertuju padaku. Aku bisa merasakan bisikan-bisikan tajam menusuk telingaku. Di tengah ruangan, Arga berdiri dengan wajah lelah. Di sebelahnya, seorang pria paruh baya dengan tatapan dingin duduk di kursi utama. Aku tahu itu pasti dia, Damar, paman tiri Arga. Aura kekuasaan memancar dari tubuhnya.
Ayahku duduk di sisi lain ruangan, wajahnya muram. Ibu memeluk pundaknya erat, menahan tangis. Damar bicara duluan. Suaranya berat, penuh wibawa. Akhirnya mempelai perempuan kembali. Bagus. Sekarang mari kita selesaikan masalah memalukan ini. Nadia, kamu sadar betapa besar aib yang kamu buat dengan kabur di hari akad. Aku menatapnya tajam. Aku kabur bukan tanpa alasan. Aku dengar sendiri rencana kalian. Arga bicara di telepon soal bagaimana kalian akan mengendalikan aku setelah pernikahan. Aku bukan boneka, Pak Damar. Aku manusia. Ruangan riuh. Beberapa kerabat dari pihak Arga saling berbisik, wajah mereka tegang. Arga sendiri menunduk, tak berani menatapku. Damar tersenyum miring. Jadi kamu mendengar sesuatu, ya? Tapi itu percakapan keluarga. Hal yang wajar dibicarakan sebelum aliansi besar. Kamu terlalu cengeng. Aku gemetar, tapi aku tahu aku harus berdiri tegak. Aliansi besar? Itu istilah halus. Yang sebenarnya kalian maksud adalah perampasan. Kalian ingin menguasai usaha keluarga Sudiro lewat aku. Dan kalian pikir aku akan diam saja? Ayahku bangkit, suaranya pecah. Benarkah itu tujuan kalian? Jadi semua ini hanya permainan? Kalian mempermainkan anak saya demi harta? Damar melambaikan tangan acuh. Pak Sudiro, jangan naif. Dunia bisnis selalu begitu. Anak-anak hanyalah bagian dari strategi. Ibuku menjerit kecil, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku mengepalkan tangan. Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Aku punya sesuatu. Sesuatu yang bisa membongkar semua kebusukan kalian. Ruangan hening. Semua menatapku. Arga mendongak, wajahnya pucat. Nat, jangan. Aku menatap lurus ke arah Damar. 5 tahun lalu, saat perusahaan keluargamu jatuh karena kasus penipuan investor, aku tahu siapa dalang sebenarnya. Bukan papamu, bukan keluargamu yang jadi kambing hitam. Aku tahu kamu, Pak Damar, yang mengatur semuanya. Aku punya bukti. Suara bisik-bisik kembali pecah. Damar menyipitkan mata, wajahnya berubah pucat lalu merah padam. Aku melanjutkan dengan suara bergetar tapi mantap. Kamu pikir aku nggak tahu? Waktu itu, aku masih mahasiswa magang di salah satu firma hukum yang mengurus kasus kalian. Aku menemukan dokumen transfer tersembunyi atas namamu. Aku simpan salinannya. Kamu yang membuat ayah Arga jatuh, kamu juga yang kemudian memanfaatkan kesempatan untuk jadi pengendali perusahaan. Dan sekarang kamu ingin mengulang permainan kotor itu dengan keluargaku. Damar berdiri, wajahnya penuh amarah. Kamu berani sekali, gadis kecil. Kamu pikir orang akan percaya padamu? Aku mengeluarkan ponselku, membuka folder khusus. Beberapa dokumen digital yang sudah lama kusimpan muncul di layar. Aku punya cukup bukti untuk membuat polisi, media, bahkan para investor percaya. Dan aku siap menyerahkan ini kalau kalian terus memaksaku. Semua terdiam. Arga menatapku dengan campuran kagum dan ngeri. Jadi, selama ini kamu tahu, Nat? Kamu menyimpan rahasia itu sendirian? Air mataku mengalir. Ya, aku simpan karena aku pikir aku bisa mempercayaimu, Arga. Tapi ternyata aku salah. Kamu memilih tunduk pada pamanmu. Kalau kamu sejak awal jujur, mungkin semua akan berbeda. Arga memegang kepalanya, wajahnya hancur. Tuhan, apa yang sudah aku lakukan? Ketegangan semakin memuncak. Damar mencoba meraih ponselku, tapi Arga tiba-tiba berdiri menghadang. Untuk pertama kalinya, ia melawan. Cukup, Paman! Teriak Arga. Aku sudah terlalu lama jadi pionmu. Kamu hancurkan papaku, sekarang kamu mau hancurkan Nadia. Aku nggak akan diam lagi. Kalau dia benar-benar punya bukti, biarlah dunia tahu siapa kamu sebenarnya. Ruangan semakin kacau. Beberapa orang kerabat Arga berdiri, mencoba menenangkan. Ayahku menatapku dengan mata penuh campuran bangga dan terkejut. Aku menatap Arga, suaraku lirih. Kalau kamu benar-benar mau melindungiku, buktikan sekarang. Pilihanku atau keluargamu. Arga menatapku lama. Air mata menggenang di matanya. Lalu dengan suara serak ia berkata, "Aku pilih kamu, Nat." Damar meraung marah, tapi saat itu juga beberapa aparat polisi masuk ke rumah. Rupanya Rani,
yang sejak awal diam, sudah menghubungi kenalannya di kepolisian begitu melihat suasana memanas. Dokumen yang kutunjukkan cukup untuk membuka penyelidikan. Damar dibawa pergi dalam keadaan marah besar, berteriak-teriak bahwa ia akan kembali. Suasana rumah hening. Semua orang kelelahan, wajah-wajah penuh kengerian bercampur lega. Aku berdiri, menatap semua orang. Aku bukan lari dari pernikahan karena aku tak setia. Aku lari karena aku tak mau jadi korban permainan kotor. Sekarang kalian semua tahu kebenarannya. Aku hanya ingin hidup tenang tanpa harus menjadi pion siapapun. Ayahku berdiri, memelukku erat. Kamu berani, nak. Papa bangga. Ibuku menangis, menggenggam tanganku. Arga melangkah mendekat. Wajahnya penuh luka, mata basah. Nadia, aku tahu aku nggak pantas lagi. Aku sudah salah besar. Tapi izinkan aku menebus kesalahanku. Aku janji, aku akan melawan keluargaku sendiri. Aku akan jadi pelindungmu, kalau kamu mau memberiku kesempatan. Aku menatapnya lama. Hatiku berkecamuk. Bagian diriku masih mencintainya, tapi luka pengkhianatan terlalu dalam. Dengan suara pelan, aku berkata, Arga, mungkin suatu saat aku bisa memaafkanmu. Tapi untuk sekarang, kita tidak bisa bersama. Aku harus menyembuhkan diriku sendiri dulu. Arga menunduk, air matanya jatuh. Ia tidak memaksa. Malam itu, ketika semua tamu akhirnya bubar dan keheningan kembali menyelimuti rumah, aku berdiri di beranda. Hujan sudah reda, menyisakan udara dingin yang menusuk. Aku memandang ke langit yang gelap, lalu menghembuskan napas panjang. Hidupku hancur hanya dalam satu hari. Gaun pengantin yang seharusnya membawa kebahagiaan justru menjadi awal dari pertempuran. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak lagi sama. Aku bukan gadis naif yang siap dijadikan alat. Aku adalah Nadia Sudiro, perempuan yang akhirnya berani melawan, meski harus berdarah-darah.